Halo kalian semua, apa kabar hari ini? Pasti sehat-sehat semua dong. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan salah satu masalah ketidaksetaraan gender, yaitu dating violence. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu nih. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya Tita dari kelas 7F, absen 32. Saya Bian, kelas 7F, absen 31. Saya Clara, kelas 7F, absen 6. Saya Valen dari kelas 7F, nomor 1. Pada video kali ini, kami akan mengkolaborasikan mata pelajaran agama, PPKN, matematika, dan IPS. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang masalah dating violence, kita akan bahas dahulu tentang apa itu kesetaraan gender. Gender itu sendiri adalah perilaku atau pembagian peran antara laki-laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula. Kesetaraan sendiri berasal dari kata setara atau sederajat. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesetaraan gender dikatakan tercapai jika posisi atau kedudukan perempuan dan laki-laki sama. Tidak ada perlakuan kekerasan. Tidak ada kesenjangan di dunia pekerja. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Kesetaraan gender menunjukkan kondisi yang baik, di mana posisi laki-laki dan perempuan setara. Sebaliknya, kalau posisi dan kesempatan yang dimiliki laki-laki dan perempuan belum setara, maka terjadi masalah ketidaksetaraan gender. Beberapa masalah ketidaksetaraan gender di masyarakat yaitu marginalisasi, violence, diskriminasi, beban ganda, pelabelan. Salah satu kasus ketidaksetaraan gender yang paling sering kita dengar atau lihat dari berita adalah violence atau kekerasan. Seperti yang dimuat pada artikel di gayatempo.co.id, artikel tersebut membahas tentang dating violence, tindak kekerasan pada pasangan yang belum terikat pernikahan. Dari survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada 2016, tingkat kekerasan baik secara fisik dan seksual yang dialami perempuan belum menikah yaitu sebesar 42,7%. Selain itu, dari 10.847 pelaku kekerasan, sebanyak 2.090 adalah pacar atau teman. Namun sayangnya kasus ini kebanyakan tidak tersorot dan masih diabaikan oleh masyarakat. Mengutip laman resmi KPPA, Jumat 13 2021, ada 5 bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran yang kerap terjadi. Pertama, kekerasan fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan kuat, dan lainnya. Kedua, kekerasan secara emosional atau psikologis. Kekerasan ini bisa berbentuk ancaman, panggilan dengan sebutan yang memalukan, marah berlebihan, dan menjelek-jelekkan pasangan. Ketiga, kekerasan secara ekonomi, contohnya meminta pasangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memeras pasangan. Keempat, kekerasan secara seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman dan tanpa persetujuan dari pasangan. Kelima, kekerasan pembatasan aktivitas oleh pasangan seperti terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, terlalu mengatur kegiatan pasangan, dan mudah mengancam jika pasangan tidak melakukan kemauannya. Apa saja penyebab masalah dating violence? Yang pertama, pelaku memiliki role model pelaku kekerasan dan kemungkinan adalah korban kekerasan dalam keluarga di masa kecilnya. Yang kedua, menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa. Yang ketiga, pelaku dan korban kurang memiliki keterampilan komunikasi untuk mengatasi konflik. Yang keempat,
Pelaku kurang bisa mengelola emosi dan korban terlalu bergantung pada pelaku sehingga enggan mengatakan tidak. Yang kelima, batasan-batasan dalam hubungan tidak didefinisikan secara jelas. Yang keenam, pelaku memiliki gejala gangguan kepribadian seperti borderline atau antisosial. Apa saja akibat dari dating violence? A. Korban akan stres, depresi, kesepian, kecemasan yang berlebihan, tidak mempercayai diri sendiri, rasa aman terganggu karena merasa diteror, rasa malu, bingung mencoba bunuh diri, merasa bersalah. Yang B. Akan menimbulkan dampak fisik lebam, memar, luka, lecet, patah tulang. C. Korban bisa sakit hati, harga diri yang terluka, terhina, seiring dengan berjalannya waktu. Korban kekerasan dalam pacaran akan menganggap perlakuan yang diterima sebagai suatu hal yang wajar, padahal hal tersebut bisa menghambat perkembangan remaja dalam mempelajari sebuah hubungan yang sehat. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dating violent? Sebelum memutuskan memiliki hubungan dekat dengannya, cobalah untuk mencari tahu latar belakang pasangan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting karena akan berpengaruh pada hubungan kalian selanjutnya. Kamu harus punya prinsip bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir. Awali hubungan dengan membangun komitmen bersama untuk saling menghargai dan tidak ada kekerasan. Keempat, apabila pada saat kencan merasa ada sesuatu yang melanggar komitmen bersama dan mencederai prinsipmu, kamu harus berani mengambil keputusan untuk meninjau keberlangsungan hubungan. Yang kelima, tunjukkan rasa percaya diri walau kamu seorang perempuan bukan berarti pasif. Bila ada hal yang ingin disampaikan mengenai hubungan kalian, sebaiknya dibicarakan. Yang keenam, apabila kamu mengalami kekerasan, kembali pada prinsip hidupmu bahwa kekerasan dalam pacaran tidak bisa ditolerir. Sebaiknya kamu menjauh dari pasangan. Nah, dari permasalahan di atas, kita jadi tahu bahwa kesetaraan gender di Indonesia belum terpenuhi. Maka, kesetaraan gender harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar mengurangi dampak buruk ketidaksetaraan gender. Kita bisa memulai kebiasaan menerapkan kesetaraan gender dengan cara menghargai sesama, tidak melakukan kekerasan, membangun komitmen bersama. Sekian video kami, dan ingat jangan lupa like, komen, dan share. Bagikan ke teman-teman kamu yang membutuhkan ya. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Bye-bye.